Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang cukup aktif di perdagangan pada 18 November 2024. Di kala IHSG koreksinya sudah mulai melandai, apakah pertanda baik untuk beberapa emiten yang lain? Sebelum itu, inilah gambaran IHSG kita melemah 0,38%, mulai melandai. Yang kemarin sampai 1%-an, ini hanya 0,38%, min 26,98 poin. Value transaksi pada perdagangan hari ini 9 triliun, namun foreign sale-nya kembali menguat ya. Foreign sale sebesar 3,6 triliun dan foreign buy 2,5 triliun. Berarti masih ada net foreign sale kembali cukup besar 1,1 triliun. Padahal di hari Jumat kemarin foreign sale-nya sudah mulai melemah, namun ini kembali besar kembali. Selanjutnya mari kita bahas beberapa net foreign buy dan net foreign sale pada perdagangan hari ini. Net foreign buy ya Goto asing akumulasi 37,17 miliar menguat 6,25%. Kemudian Bumi asing akumulasi 35,09 miliar menguat 2,68%. INDF asing terus akumulasi 33,28 miliar. ITMG asing ada masuk 27,47 miliar menguat 1,32%. AMMN menguat 3,81%. Asing ada akumulasi 16,03 miliar. Enjoy profit yang entry di AMMN sesuai trading plan Joy Trader beberapa waktu yang lalu. Kemudian Excel ada asing masuk 13,71 miliar menguat 0,47%. Kemudian Raja ada asing akumulasi lagi 12,32 miliar dan mencetak all time high-nya 2.230 menguat 6,70%. Kemudian MDC ada akumulasi asing, ECES, BRMS, SRTG melemah 12%, namun ada asing akumulasi. PNLF ada asing masuk tipis, menguat tipis. Net foreign sale-nya masih top rank-nya ada di BBRI. Kembali BBRI masih dijual asing 487,2 miliar. Berarti masih belum ada tanda-tanda reversal untuk BBRI. Melemah 2,68%. BBCA asing kembali jualan cukup besar 293 miliar, melemah 1,72%, close price di 10.000. Adaro asing jualan 266 miliar, melemah 5,61% ya, sesuai prediksi kita bahwa Adaro tidak akan cukup kuat untuk bisa melanjutkan kenaikannya. TLKM menguat 1,97%, namun asingnya jualannya justru makin besar 100 miliar. BMRI asing jualan 44 miliar, Dewa 19 miliar, menguat tipis Dewa. Film asing keluar 15,69 miliar, menguat tipis dan lain-lain. ONTR asing jualan, MDKA net foreign sale, ISA net foreign sale, CTRA melemah cukup dalam nih. Net foreign sale, BRIS net foreign sale. Mari kita sedikit membahas IHSG kita secara teknikal yang pada perdagangan hari ini kembali melemah 0,3%. Namun secara candle memang lebih kecil ya. Koreksinya makin kecil. Apakah ini akan pertanda baik untuk IHSG kita? Ya, semoga saja. Meskipun secara foreign flow asing masih jualan. Jika kita melihat pada perdagangan 15 November 2024, asing jualannya 283 miliar. Hari ini asing jualannya 1,1 triliun, maka mungkin akan cukup terasa ya di IHSG kita yang memang sangat terpengaruh oleh asing. Masih akan menuju support kuatnya di 7.000. 7.000 atau support terdekat di 7.050. Support terdekat di 7.050. Mari kita gambar di sini. 7.060 ya, 7.060. Kemungkinan akan menuju ke 7.060. Jika bertahan di atas 7.060, berpotensi mantul seperti halnya di awal bulan Agustus, mantul langsung naik kencang. Namun yang perlu menjadi perhatian bersama bahwa memang belum ada tanda-tanda akumulasi dari asing.
di saham-saham banking kita, yang bahkan BBCA kembali tercatat net foreign sale. Mari kita lihat untuk beberapa waktu ke depan, semoga minggu depan mulai recover ya, mulai ada tanda-tanda reversal untuk beberapa emiten-emiten di IHSG kita, termasuk ada beberapa sobat trader yang bertanya terkait BBRI. Jika melihat net foreign sell-nya juga masih besar, maka belum waktunya untuk average down, apalagi jika kita melihat Broksum tadi masih banyak retail yang akumulasi di BBRI, maka lebih baik belum saatnya untuk average down, kecuali sudah sampai ke 4.200, 4.100, justru kalau mau average down sekalian di harga bawah. Kalau harga 4.300 saat ini masih ada kemungkinan terkoreksi kembali untuk BBRI. Terlepas dari itu, mari kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Yang pertama adalah BRMS, menguat 12,50%, cukup tinggi penguatannya karena pada perdagangan kemarin juga sempat koreksi cukup dalam sampai ke 400 sampai ke 366, kemudian diangkat cukup tinggi ya, sehingga ekornya cukup panjang. Ini menjadi pertanda baik sejak hari Jumat, memang menunjukkan bahwa minat bayarnya cukup besar sehingga mampu mengangkat harganya sampai ke MA 20-nya kembali. Closing di harga 400 dan pada perdagangan hari ini menguat di 450, meskipun open price-nya ada di 420, open gap up, namun ternyata tidak hanya untuk di markup kemudian dibawa turun, dan bayarnya masih tetap mendominasi di bumi resource mineral sehingga harganya kembali diangkat. Kita update dulu data foreign-nya. Ya, asing ada masuk 8 miliar. Asing masih akumulasi, berarti pertanda baik untuk BRMS. Kita lihat secara RSI stokastiknya masih cukup bagus untuk RSI stokastik. Ini sudah berpotensi golden cross. Jika ada koreksi-koreksi ke dekat supportnya, support terdekat itu ada di 430, 420. Jika ada koreksi ke sekitar 430, 420, kemungkinan BRMS akan cukup kuat dan bisa spekulasi buy untuk kita manfaatkan pantulannya. Bisa take profit di harga atas. Kemungkinan besar BRMS masih belum selesai terkait kenaikan yang sudah terjadi beberapa minggu terakhir. Maka ini akan cukup menarik. Harapannya BRMS kembali bisa menguat ke 500 yang pada beberapa waktu yang lalu sempat disentuh. Meskipun secara teknikal ada bearish divergence, memang ada yang perlu kita waspadai di sini, ada bearish divergence ya. Ini harganya naik dari sini saja, harganya naik, namun osilatornya melemah. Padahal harganya naik. Maka ini menjadi warning untuk sobat trader terkait di BRMS. Lebih baik untuk trading jangka pendek saja, cuan bungkus. Sekiranya memang ada pantulan, kita manfaatkan pantulan untuk spekulasi buy, kemudian langsung jual. Cukup berbahaya untuk di hold beberapa waktu karena ada pola bearish divergence. Apakah pola bearish divergence ini akan benar-benar terrealisasi atau tidak? Mari kita pantau untuk beberapa waktu ke depan. Yang jelas kita sudah mulai belajar waspada jika ada pola-pola bearish divergence. Karena pola-pola ini berarti hanya menjadi markup dari big money supaya bisa jualan di harga atas, memancing retail-retail untuk FOMO, lalu jualan di harga atas. Padahal sebenarnya big money sudah siap-siap jualan di harga atas, lalu tinggal waktunya nanti dibawa turun cukup dalam. Sudah menjadi warning ketika breakdown dari EMA 20, namun ternyata pada perdagangan 18 November menguat 12,50%, maka ini cukup menarik ya. Cukup menarik. Pola bearish divergence-nya apakah memang hanya koreksi 4 hari ini kemudian cukup
apakah akan dilanjutkan koreksi berikutnya? Mari kita lihat untuk BRMS beberapa waktu ke depan. Jika memang asing masih terus akumulasi dan asing benar-benar tertarik untuk spekulasi buy di BRMS, bisa saja bearish divergence-nya hanya terjadi saat 4 hari koreksi ini, kemudian sudah selesai dan bisa lanjut menguat. Yang jelas, secara up to date, kita lihat dengan kondisi saat ini, ada pola golden cross yang cukup menarik, yang bisa jadi potensi BRMS akan menguat untuk beberapa waktu ke depan. Kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, justru tampak pola bullish divergence. Coba kita gambar. Ini. Momentumnya meningkat. Ini tampak sedikit melemah. Tipis saja memang. Nah, tinggal nanti apakah memang yang terjadi adalah bearish divergence atau bullish divergence. Mari kita lihat untuk beberapa waktu ke depan. Yang jelas kita coba untuk menemukan sinyal-sinyal yang diperkuat oleh osilator dari stokastik RSI. Ketika memang yang terjadi adalah bullish divergence, berarti ini bertanda baik, maka kita bisa hold BRMS untuk beberapa waktu ke depan. Namun kita juga perlu waspada karena ada sinyal bearish divergence, meskipun memang sudah terjadi koreksi yang cukup dalam beberapa waktu terakhir, dan memang bayarnya cukup kuat sehingga terjadi penahanan koreksi dari BRMS pada tanggal 15 November 2024. Secara fundamentologi ada big akumulasi kembali pada perdagangan hari ini, sehingga cukup menarik untuk BRMS pada perdagangan esok 19 November 2024. Ada kemungkinan BRMS besok terkoreksi terlebih dahulu ke 440 ke 430. Ya, jika ada koreksi ke situ maka bisa spekulasi buy. Namun jika open low berarti BRMS akan melanjutkan penguatannya. Kemungkinan akan terjadi koreksi sebab beberapa kali pada perdagangan hari ini mencoba menembus high-nya di 458 namun gagal, dan ketika gagal seperti itu kemungkinan besar akan dibawa turun dulu ke 440 ke 430 sebelum nanti akan melanjutkan kenaikannya. Jika ada koreksi, justru kesempatan untuk sebagian yang belum punya bisa spekulasi buy saat koreksi. Yang distribusi PD, AU, CC, YP, YU yang akumulasi RF, LG, AK, YOTP. Selanjutnya Raja yang pada perdagangan hari ini kembali mencetak all time high-nya, closing di 2230. Secara fundamentologi normal distribusi, namun ini cukup menarik karena sudah mencetak all time high-nya. Secara konsisten 4 hari berturut-turut menguat. Namun tidak disertai dengan volume yang cukup besar. Bahkan volume perdagangan hari ini semakin mengecil. Maka tadi ketika ada sobat trader yang bertanya ketika sudah mencetak all time high-nya di 2200 apakah bisa HK? Ya, kita sampaikan bahwa rawan koreksi ya, Apalagi dengan volume yang semakin mengecil ini justru semakin menunjukkan bahwa rawan terjadi koreksi di rukun raharja. Apalagi yang sudah akumulasi dari ke bawah, meskipun asing akumulasi terus, namun ini bisa jeda ada koreksi. Supportnya saat ini menjadi di 2100 ya. Pada perdagangan hari ini sempat koreksi ke 2060, namun tertahan di 2060, kemudian menguat 6,70%. Secara volume, maka ada kemungkinan Raja akan terkoreksi untuk perdagangan esok 19 November 2024. Namun jika memang benar akan melakukan penguatannya, berarti memang cukup kuat sekali buyer yang ada di rukun raharja ini. Bisa dipantau untuk perdagangan esok 19 November 2024. Apakah Raja akan menguat ataukah akan dikoreksi? Yang jelas kita bisa spekulasi buy dengan beberapa strategi yang sudah sering Joy Trader sampaikan. Justru kalau ada koreksi ke 2100 kemungkinan akan menjadi support kuatnya. Atau 2000 ya. 2000 support psikologis, support
2050 juga menjadi support dan 2100. Kelipatan 50 akan menjadi support dari rukun raharja yang di situ kita bisa coba untuk spekulasi buy. Kita lihat untuk volume foreign-nya asing ada akumulasi kembali 12 miliar. Cukup menarik ya, berhari-hari asing terus akumulasi, maka enjoy profit bagi sobat trading spekulasi buy sejak 13 November dan masih hold, sudah floating profit cukup besar ya. Inilah hasil dari kesabaran sobat trading, memang coba untuk hold suatu emiten dalam beberapa waktu. Jika spekulasi buy sejak tanggal 13 November di 1900-an dan hold sekarang sudah ikut merasakan raja di all time high-nya di angka 2230. Selanjutnya ECES, aspirasi hidup Indonesia. Secara meteorologi ada semula akumulasi yang distribusi LG, AZ, YP, DR, GR, KK, XC, yang akumulasi CC, AK, PD, BK, CP, ZP, SQ, OD. Secara teknikal ini masih tertahan di MA 200-nya, belum mampu menembus MA 200. Meskipun kenaikan pada perdagangan hari ini volumenya cukup bagus, namun bukan pertanda bahwa ECES akan bisa kemudian breakout di perdagangan berikutnya, belum tentu, karena memang kondisinya masih downtrend, breakdown dari MA 20, breakdown dari MA 50, breakdown dari MA 200. Bagi joy trader ini hanyalah pantauan sesaat, maka jangan dikejar jika dalam kondisi seperti ini, apalagi ECES gerakannya cukup lambat, yang kalau misalkan coba spekulasi buy hanya dapat 1 tick, 2 tick, kemudian take profit, ya tidak begitu kerasa. Jika memang ECES mampu breakout dari MA 200, maka kita bisa kembali watch lagi untuk aspirasi hidup di Indonesia. Selama belum breakout dari MA 200-nya di 840, maka ini belum menjadi menarik bagi joy trader, kecuali nanti justru benar-benar sampai di sekitaran 750 ya, sampai di sekitaran 750, atau jelas bahwa ECES tertahan di 800. Saat ini ECES baru terbukti bertahan di 800 tanggal 15 November dan tanggal 18 November. Maka beberapa hari ke depan kita lihat ketika aspirasi hidup Indonesia terkoreksi ke harga 800, apakah dia tetap akan bertahan di 800 atau justru akan breakdown dari 800. Jika sudah jelas bahwa ECES tertahan di 800, diuji beberapa kali koreksi ke 800 namun tetap bertahan, maka kita bisa coba spekulasi buy di ECES kalau sudah jelas terbukti bertahan di atas 800. Selama belum ada bukti jelas apakah ECES akan bertahan di 800 atau breakdown, lebih baik wait and see. Apalagi harga perdagangan 18 November closing di 825, tanggung harganya sangat dekat dengan EMA 200 di 840 dan justru cukup jauh dengan supportnya di 800. Maka lebih baik wait and see terlebih dahulu, kecuali memang mau nunggu di support di 800 dan menunggu bahwa terkonfirmasi jelas ECES bertahan di atas 800 dan sideways di sekitar 800 sampai 840. Nah, ketika sudah terjadi sideways di sekitar 800 sampai 840, maka kita bisa mulai spekulasi buy di ECES. Menurut joy trader, kemungkinan 800 akan dijebol. 800 akan dijebol dan akan melanjutkan koreksi ke 750. Karena kenaikan pada pertengahan September ini juga cukup cepat, langsung breakout cepat. Ada potensi ini hanya sideways sebentar, pantulan sebentar sebelum ECES melanjutkan koreksinya ke 750. Ketika sudah sampai 750, harusnya ECES akan cukup kuat untuk bertahan di atas 750, sideways di sekitaran 750, baru kemudian nanti setelah sideways-nya cukup bagus, cukup bertahan, dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Jika kita berkaca pada bulan Agustus, ya, selama bulan Agustus ini ECES akumulasi di bawah cukup lama nih. Dari tanggal 5 Agustus nih sampai
4 September, 1 bulan full, edges akumulasi di bawah, sideways di bawah, sebelum akhirnya naik kencang. Maka jika memang hanya untuk trading jangka pendek, lebih baik tunggu di support, nanti jual ketika mantul. Atau kalau memang ingin trading buy momentum, ya tunggu-tunggu ketika memang sudah ada volume besar seperti tanggal 5 September ini. Tinggal strategi sobat trader untuk tradingnya seperti apa. Kalau hanya ingin trading jangka pendek, untung 1 tick 2 tick dijual, ya silahkan saja di 800. Kalau terbukti bertahan silahkan beli, kemudian langsung jual 1 tick 2 tick. Kalau memang strateginya seperti itu. Kalau memang strateginya trading buy momentum, lebih baik tunggu sideways-nya, jelas sideways-nya ketika ada kenaikan volume, maka itu pertanda baik untuk edges. Masih akan kemungkinan koreksi untuk edges ya. Selanjutnya MAPI, Mitra Adi Perkasa yang pada perdagangan hari ini menguat 5,07%, closingnya di 1450. Secara meteorologi ada peak akumulasi yang distribusi TP, GR, BB, PD, NIRX yang akumulasi CC, AK, YU, KZ, SK, AZ, BK, BS. Secara meteorologi memang cukup menarik, ada peak akumulasi. Namun kenaikan hari ini cukup tinggi, 5,07%, sehingga kurang menarik jika sobat trader baru spekulasi buy di 1450 ini, ya, kurang menarik. Maka jika ada koreksi-koreksi, kita coba bisa pantau kembali. Kita update dulu data foreign-nya. Pada perdagangan hari ini asing ada masuk 1,1 miliar. Secara oskilator tampak ada sinyal bullish divergent. Apakah benar? Mari kita perjelas. Ya, ada sinyal bullish divergent yang memungkinkan MAPI akan bisa kembali menguat ke MA 200-nya. Tampak sinyal bullish divergent, harganya naik, namun secara osilator RSI stokastik tampak ada kenaikan. Pertanda baik untuk sobat trader yang memang coba ingin spekulasi buy di MAPI. Namun harga pada perdagangan hari ini cukup tinggi, 1450, rawan koreksi, sangat rawan koreksi. Apalagi 1450 ini menjadi resisten yang sebelumnya adalah support, beberapa kali gagal ditembus dan kemudian di breakdown. Nah, sehingga 1450 ini menjadi resisten dari MAPI. Justru jika memang ada koreksi-koreksi, kita bisa spekulasi buy. Tidak ada kata terlambat untuk entry di suatu emiten jika emitennya memang akan melanjutkan kenaikannya. Pada perdagangan hari ini, kenaikan edges di level harga 1450 itu gap up di akhir sesi. Gap up di akhir sesi biasanya bukan pertanda baik, justru pertanda akan ada koreksi. Support terdekat dari MAPI ada di 1420, 1400. Jika ada koreksi ke sekitar 1400, 1410 bisa spekulasi buy untuk MAPI jika memang ingin spekulasi buy di MAPI. Pertandanya sudah bagus, tanda-tandanya sudah bagus, ada bullish divergent meskipun kenaikan pada perdagangan hari ini tidak disertai dengan volume besar, ya, volumenya sangat kecil sekali. Ini pertanda bahwa memang hanya pantulan biasa karena ditekan terus-menerus sejak 11 November ini, ditekan, maka perlu ada pantulan. Nah, pantulannya terjadi pada tanggal 18 November 2024. Pantulannya cukup kuat, namun memang tanpa volume. Sebab kondisinya memang di markup untuk bisa jualan di harga atas. Kemungkinan besok pada perdagangan 19 November 2024 akan koreksi ke 1430, akan koreksi ke 1420, akan koreksi ke 1410, bahkan bisa ke 1400 kembali. Dan ini open gap up ya, di awal sesi open gap up. Last price perdagangan 15 November itu close-nya di 1380, namun dibuka tanggal 18 November-nya di 1395. Open gap up. Justru akan ada koreksi-koreksi ke 1420, 1430 untuk perdagangan
19 November 2004. Maka tadi sobat trading bertanya terkait MAPI, ya jangan dikejar. Kalaupun naik ya biarkan naik. Kita cari entry point yang pas di kemudian hari kalau memang sudah ada momentum yang bagus di Mitra Adi Perkasa. Selanjutnya AMMN yang pada perdagangan hari ini kembali menguat 3,8%. Secara fundamentologi ada peak akumulasi disertai, kita update dulu data foreign-nya, disertai dengan asing masuk cukup besar 16 miliar. Ini sudah bertanda baik ya, sudah kita bahas dari beberapa waktu yang lalu bahwa MMN kemungkinan besar akan tertahan di support 8.700 dan kemudian menguat, sempat koreksi dengan volume yang kecil ya, namun kemudian kembali menguat pada perdagangan 18 November 2024. Secara fundamentologi ada peak akumulasi yang akumulasi ada CC, RX, AO, AZZ, PMG yang distribusi AK, HP, BK, DR, YP. Masih akan ada potensi untuk AMMN kembali melanjutkan penguatannya. Sudah berhasil bertahan di atas MA20. Sudah akan berusaha mencoba breakout MA50 dan nanti tinggal menunggu waktu MA20 Golden Cross MA50 kemudian mampu breakout di MA200-nya. Untuk aman mineral cukup menarik. Enjoy profit bagi sobat trading sudah 10 SPY. Saat koreksi pada 15 November ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu bahwa kemungkinan ini akan membentuk double bottom ya. Membentuk double bottom jika breakout di 9.800 maka dia akan membentuk double bottom dan berpotensi reversal dari downtrend yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya GoTo yang pada perdagangan hari ini ternyata ada asing akumulasi belum diupdate. Mari kita update dulu. Cara fundamentologi ada peak akumulasi ya, asing ada masuk cukup besar 37 miliar, menguat 6,25%, closing di 68. Bertahan di MA 200 kemudian menguat, sudah membentuk swing low yang baru, berarti GoTo berpotensi besar akan melanjutkan kenaikannya. Yang distribusi MJ, LG, ZP, XA, XC yang akumulasi BP, YO, AK, KI, SG. Secara teknikal ini sudah uptrend. MA 20 golongan 200, MA 50 golongan 200, bertahan di MA 200, potensi akan melanjutkan penguatannya. Low, higher low, higher low. Sudah cukup uptrend. Justru ini akan menjadi menarik untuk Gojek Tokopedia. Jika ada koreksi ke 66 ke 65 kita bisa coba spekulasi buy untuk GoTo. Namun jika tidak diberi koreksi dan besok pada perdagangan 19 November open low maka bisa coba untuk spekulasi buy di GoTo. Resist yang harus dijebolnya ada di 73. Masih ada upside cukup lumayan kalau dapat di 68, 67 ataupun 69. Jika dapat di harga-harga last price, dekat last price ini sudah cukup menarik karena ada sekitar 5-7% untuk sampai ke 73. Akan menarik untuk GoTo beberapa waktu ke depan bisa dimasukkan watchlist bagi sobat trader. Dan berpotensi akan melanjutkan penguatannya. Volume pada perdagangan 18 November cukup besar. Untuk perdagangan 19 November kemungkinan akan melanjutkan penguatannya ke 70 ke 71 ya. Kemungkinan akan bisa menguat ke 70 ke 71. Mari kita lihat besok untuk perdagangan 11 November 2024 Gojek Tokopedia. Selanjutnya Mark yang pada perdagangan hari ini kembali menguat 4,59%. Secara fundamentologi ada small akumulasi. Mari kita update dulu data foreign-nya. Asing ada masuk 600 juta. Cukup menarik untuk Mark, tertahan di support. Tertahan di support 975. Pertanda baik untuk Mark. Yang distribusi HD, OD, AG, NI, DR, XL yang akumulasi AK, TP, CC, ZP, DX, YP. Secara teknikal cukup menarik karena ini bertahan dari support di beberapa waktu yang lalu ya. Disertai dengan volume yang cukup besar. Koreksi pada perdagangan 14 November ini karena ada pembagian dividen. Koreksi 2 hari kemudian
pada perdagangan 18 November ini menguat. Mark cukup menarik. Kemungkinan akan sideways cukup lebar di sekitar 975 sampai ke 1200-an. Mark ini mempunyai karakter yang kalau sudah terlanjur koreksi cukup dalam biasanya akan sideways cukup lebar, maka kita bisa manfaatkan untuk spekulasi buy di dekat support 975 ini, kemudian nanti take profitnya di dekat-dekat resisten di sekitar 1060, resist 1060, kemudian resist berikutnya di 1150. Bisa dipantau untuk Mark Dynamics Indonesia. Namun di last price 1025 ini harganya tanggung. Jika dapat harga-harga murah maka bisa untuk spekulasi buy di Mark. Kita coba lihat cara time frame 1 jam. Ya, baru mencoba kenaikan awal ya, berarti kemungkinan akan ada koreksi ke 1000 ya. Jika ada koreksi ke 1000 maka bisa spekulasi buy untuk di Mark 1000 akan menjadi support terdekatnya untuk Mark. Average top bar-nya angka 1008, 1013, 1019 ya, maka cukup menarik. Average top bar-nya cukup tinggi ya, maka bisa spekulasi buy jika ada koreksi ke level harga 1000. Terakhir, Top Indo Solusi Komunika yang pada perdagangan hari ini menguat 17,76%. Disertai dengan volume besar dan big akumulasi. Mari kita update dulu data foreign-nya. TOS ini cukup menarik, namun harus tahu karakter sahamnya. Kalau tidak tahu karakter sahamnya, maka bisa jadi loss di TOS. Asing jualan 400-an juta, 450 juta. Secara bandar mugi ada big akumulasi, yang akumulasi bandarnya ini berarti. Yang akumulasi AO, SH, BR, YJ, EP, PC, yang distribusi DR, DU, CC, XL, PD, XC. Cukup menarik karena retail-retailnya justru jualan. Maka kita bisa pantau kembali untuk TOS pada perdagangan esok. Supportnya ada di 110, support terjauh, support terdekat di 112 sampai 115. Jika ada koreksi ke sekitar situ, maka bisa untuk spekulasi buy. Namun jika besok open low, juga bisa untuk spekulasi buy. Kemungkinan untuk Top Indo pada perdagangan esok masih akan melanjutkan penguatannya karena sudah menunjukkan swing low, menguat tanggal 13 November 34,57%, kemudian diangkat lalu koreksi, kemudian pada 15 November ini menguat dua koreksi, hari ini menguat kembali, belum ada koreksi. Nah, karena belum ada koreksi justru kita pantau-pantau lagi ya. Di akhir sesi tadi menguat cukup tinggi dan belum ada koreksi, maka ada kemungkinan besok TOS di awal sesi akan ada koreksi ya, akan ada koreksi. Apakah memang akan bisa melanjutkan kenaikan di atas 126 di atas last price-nya atau tidak? Yang jelas jika besok ada koreksi ke 120 ke bawah bisa kita pantau untuk TOS. Kemungkinan ini masih akan ada kenaikan lanjutan di Top Indo Solusi Komunika.